Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, dengan Bapak dalam pelajaran matematika kelas 8 SMP. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai barisan bilangan. Kemudian kemarin sudah sudah ada rumus umum untuk menentukan suku ke N, yaitu rumusnya masih ingat? Nih, UN sama dengan A ditambah ditambah N kurang 1 kali B. Ya, rumus yang kemarin ini rumus untuk menentukan suku ke N secara umum. Ya, secara umum, jadi bisa barisan bilangan aritmatika bermacam-macam. Yang penting bedanya sama, ya. Nah, ini ada rumus untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan aritmatika. Rumusnya ini khusus untuk barisan bilangan aritmatika tertentu, ya. Kita lihat contohnya misalnya, ya, bagaimana cara menentukan rumus suku ke N-nya. Jadi menggunakan rumus ini, menggunakan rumus yang kemarin, yaitu rumus umum ini. Contoh, ya. Lihat contoh. Misalnya ada barisan bilangan seperti ini. Ini barisan bilangan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya sama, yaitu ini ya, bedanya yaitu 3, ya kan? Bedanya 3, bedanya 3. Bedanya 3, B-nya 3, kemudian A-nya 2, ya. Tulis dulu, A-nya yaitu 2, kemudian bedanya yaitu 3. Nah, jadi untuk menentukan rumus tadi, kita gunakan rumus ini, ya. Tentukan rumus suku ke N tadi, kita gunakan rumus ini. Kita tulis, ya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Itu ya, kita tulis, baru kita masukkan ke sini. A-nya berapa A-nya? Nah, A-nya 2. Jadi kita tulis UN sama dengan A-nya kita ganti dengan 2 ditambah N kurang 1 B-nya 3. Tuh, ya, di A-nya 2, A-nya kita ganti dengan 2, B-nya 3. Nah, B ini kita ganti dengan 3N kurang 1 tetap. Kemudian kita kerjakan A-nya 2 ditambah, nah ini kurung ini artinya kan kali. Jadi kita kalikan 3 kali N, 3N, kemudian negatif 1 kali 3 berarti negatif 3. Nah, kemudian kita sederhanakan. Nah, yang ada N-nya ini kita taruh di depan, ya. Jadi 3N-nya di sini. Nah, kemudian ini 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 berarti negatif 1. Nah, inilah rumus untuk menentukan suku ke N khusus untuk barisan bilangan ini, ya. Untuk barisan bilangan ini saja, tidak bisa yang lain, ya. Kalau yang ini bisa digunakan untuk barisan yang lain, yang penting barisan aritmatika. Ini rumus umumnya. Nah, rumus khususnya ini, ya, untuk barisan bilangan ini. Ya, kita coba, ya, rumus ini kita coba untuk menentukan misalnya bilangan yang ada di sini. Misalnya tentukan suku, contoh ya, misal kita akan menentukan misalnya suku yang keempat, ya. Nah, yang keempat kan 11, ya. Nah, kita jawab, kita gunakan rumus ini, ya. Kita tulis dulu rumusnya, ya. U N sama dengan 3N kurang 1. Nah, suku yang keempat, nah kita rubah N-nya dengan 4, berarti U4 sama dengan 3N artinya 3 kali N, berarti N-nya yaitu 4. Berarti 3 kali 4. Baru kita kurangi 1. Nah, 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. 12 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 11. Jadi suku yang keempat adalah 11. Ya, sesuai dengan ini, ya. Nah, begitu, ya. Mudah, ya. Nah, jadi
Ini kalau ada barisan-barisan yang lain bisa juga kita gunakan seperti ini. Ya, silakan dilihat dulu, ya, mati sampai ngerti. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini cara yang pertama, ya. Jadi ada dua cara nanti, ya. Cara yang kedua. Nah, ini cara yang pertama seperti ini tadi, ya, menggunakan rumus ini. Ini cara yang pertama. Ya. Kemudian cara yang kedua kayak apa? Cara yang kedua lebih cepat lagi. Kita coba cara yang kedua sekarang. Cara yang kedua, perhatikan caranya. Ya, kita tulis saja UN, ya. UN sama dengan itu. Ini lebih cepat lagi. UN langsung lihat bedanya. Bedanya berapa ini? 3, ya. Bedanya 3, dia tulis 3N. Itu caranya. 3N. Nah, kemudian ini kan 3. Nah, 3 ini supaya jadi 2. Nah, lihat ini. Lihat A-nya ini. 3 supaya jadi 2 diapakan? Dikurangi. Kurangi berapa? Dikurangi 1. Ya, itu caranya lebih cepat lagi. Jadi 3 dikurangi berapa harus sama dengan 2. Berarti 3 dikurangi 1. Ini rumusnya sudah pasti sama. Mana tadi, ya? Seperti itu, ya, cara lebih cepat. Nah, mudah-mudahan bisa dua-duanya, ya. Jadi boleh cara yang cepat, boleh cara yang ini, terserah. Nanti kalau ujian atau apa, cari cara yang ingat, ya, pakai, ya. Nah, kita coba lagi, ya. Kita coba lagi contoh yang kedua. Nah, barisan bilangannya seperti ini. Jadi 10, 6, 2, negatif 2. Nah, diapakan kira-kira ini dari sini ke sini? Dikurangi, ya. Berarti bedanya adalah negatif 4. Jadi bukan 4, tapi negatif 4 karena dia dari si apa? Ini kurang ini. Untuk apa? Menentukan beda kan 6 dikurangi 10 atau 2 dikurangi 6. Ya, suku kedua dikurangi dengan suku pertama atau ketiga dengan kedua dan gitu, ya. Jadi bedanya yaitu negatif 4, bukan 4, ya. Ini sering salah di sini nih, ya. Jadi bedanya negatif 4. Nah, kita menentukan rumus suku ke N-nya kayak tadi, kita gunakan cara yang pertama lagi, yaitu ini, ya. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu UN sama dengan A dalam kurung N kurang 1B. Kita tulis dulu apa? A-nya berapa itu? A-nya yaitu berapa? A-nya yaitu 10. B-nya yaitu negatif 4. Ya, itu dulu tentukan. A-nya 10, B-nya negatif 4. Kemudian kita masukkan ke sini, kan. A-nya 10. 10 ditambah N kurang 1, B. B-nya negatif 4. Nah, ya, berarti sama dengan 10 tambah, kalikan kayak tadi. Ya, ini ke sini. N kali negatif 4 berarti negatif 4N. Ya kan? Negatif 4N itu N kali negatif 4, negatif 4N. Nah, ini pisahkan, ya. Ada tambah, ini ada kurang, jadi pisahkan pakai kurung. Kemudian yang ini lagi, ini negatif 1, negatif 4 berarti positif 4. Ya kan? Negatif kalikan dengan negatif, positif 4. Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini negatif, kan? Negatif 4, ya. Negatif 4, ya. Negatif 4 kita pindahkan ke depan sini. Ya, berarti rumusnya adalah negatif 4 N. Nah, lihat ini. Berapa ini? 10 tambah 4. 10 tambah 4 berarti 14. Tuh. Nah, inilah rumusnya untuk menentukan suku ke N dari barisan ini. Jadi khusus untuk barisan ini aja. Nah, kita uji mau suku yang keberapa, kita coba, ya. Misalnya kita akan menentukan suku yang keempat lagi, ketiga misalnya, ya. Yang ketiga 2, ya, betul apa enggak? Kita coba lagi, berarti U3, ya. Kita menentukan suku yang ketiga. Berarti N-nya kita ganti dengan 3. Berarti rumusnya negatif 4 kali 3.
Itu kan? Negatif 4 kali 3 baru ditambah dengan 14. Ya. 4 ya kan? Kali n-nya yaitu 3. Jadi negatif 4 kali 3 kemudian ditambah 14. Negatif 4 kali 3 berarti negatif 12. Negatif 12 ditambah 14. Nah, negatif 12 tambah 14. Berarti 2 ya. Ya, jadi suku yang ketiga sama dengan 2 ya. Sama ya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua kayak apa tadi? Nah, cara yang kedua lebih singkat lagi, ya kan? Cara yang kedua, tulis UN sama dengan, ya kan? Nah, apa tadi? Bedanya dilihat, bedanya berapa ini? Bedanya negatif 4, berarti ini negatif 4N. Nah, negatif 4 supaya jadi 10 kayak apa? Negatif 4, nah supaya jadi 10 diapakan? Berarti harus ditambah. Ditambah berapa? Tambah berapa? Negatif 4 supaya jadi 10 berarti harus ditambah 14, ya kan? Nah, ya. Sama ya, lihat nih rumusnya. Ya, sama. Jadi negatif 4 ditambah 14. Ya, sambil dilihat-lihat, dilihat lagi, diulangi lagi dari atas. Nah, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Dan jangan lupa juga kalau mau belajar berdoa dulu. Itu kunci keberhasilan, salah satunya berdoa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sehat selalu dan taati protokol kesehatan ya sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.